Menurut kebenaran ya, menurut kebenaran. Yang baru. Kenapa? Karena Yesus sudah buka jalan itu ke surga. Jadi seharusnya kita di perjanjian baru ini yang lebih mudah ketemu Bapa. Tapi faktanya, kenapa mereka yang di perjanjian lama lebih gampang ketemu Papa? Coba kalau saudara sering baca kitab Yeskiel, kitab Yesaya, kitab Yeremia. Enak sekali mereka tuh dikit-dikit Tuhan berfirman. Dikit-dikit Tuhan berfirman. Kenapa kita budak semua di perjanjian baru ini? Ada yang salah. Nah konsepnya. Kalau Papa bertemu kita, dia pasti berbicara. Tidak mungkin tidak. Maaf kalau saya pakai istilah. Nggak mungkin Papa kalau ketemu kita anak-anak cuma senyum-senyum terus dia balik lagi ke surga. Dia bukan pengangguran. Kalau dia bertemu, dia pasti berbicara. Maka itu puasa kita seringkali salah. Puasa harus bersekutu dengan dia. Bertemu dengan dia. Apalagi zaman segawat ini. Ini sudah zaman yang sangat berbahaya. Setan lebih kurang ajar daripada zaman-zaman sebelumnya. Harusnya Papa lebih banyak bicara kepada kita. Kita baru doa sebentar aja. Nggak usah bilang 1 jam. 1 menit aja. Baru ketemu Papa. Dia pasti bicara kepada kita. Ini kita harus latih. Dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Baik, saya kembali dulu. Di awal tadi kita belajar. Apa definisi orang percaya itu? Apa yang ditulis Alkitab? Cuma ada 1 ayat yang memberitahukan kita siapa orang percaya itu. Yohanes 14 ayat 12. Sekarang kita harus jujur pada diri kita sendiri. Setelah kita ketemu firman ini, kita sampai di mana? Ya. Yohanes 14 ayat 12. Ayo kita lihat ini. Perhatikan kalimat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, bagaimana? Percaya kepadaku. Bahasa Belandanya, Fred, tolong. Ya. Ini, barang siapa percaya kepadaku. Ini definisi. Ya. Saudara nggak perlu sekolah teologi dulu untuk ngerti ini. Kemahalan, dan terlalu lama 4 tahun baru selesai. Langsung baca aja. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, ini definisinya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, ini definisinya orang percaya. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya minta saudara menyebutkan 5 hal saja yang Yesus pernah kerjakan. 1, siapa? Menyembuhkan orang sakit. 1. Enggak, gantian. Ayo, yang lain. Ayo, 5 orang. Mau menyembuhkan orang sakit, betul. Siapa lagi? Membangkitkan orang mati. 2. Memberi makan. Oke? Air jadi anggur. Ulangi lagi. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan, air jadi anggur. 1 lagi. Yang sebelah sini, tunggu, stop. Yang sebelah sini belum. Orang lumpuh berjalan. Oke. Apa? Oh iya, menyembuhkan. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, air jadi anggur, membuat orang lumpuh berjalan. Ya, saudara bisa sebutkan lagi sih, cuma hari ini aja kita mau lebih gampang saja. Ayo kita tanya pada diri kita. Kalau kita mengaku sudah percaya Yesus, 1, siapa pernah menyembuhkan orang sakit? Ini bukan berarti seperti Yono Masbah, KKR kemana kampanye, enggak begitu. Inilah kebalikannya aja. Ya, kalau kita belum pernah menyembuhkan orang sakit, berarti kita pernah buat orang sehat jadi sakit. Loh, betul tidak? Iya atau tidak? Saya percaya. Karena nggak ada yang di tengah-tengah.
Betul? Nah, menyembuhkan orang sakit nggak harus sakit secara fisik. Betul? Berapa banyak orang sakit hati? Sakit kantongnya. Betul nggak? Sakit macam-macam dalam rohnya, jiwanya. Nggak harus secara fisik. Nah gitu kalau kita ketemu orang yang sakit, apanya saja. Apa reaksi kita pertama kali ketemu orang? Dorongan yang kuat. Ada dorongan yang kuat. Maka itu dalam hidup ini perlu definisi itu kita perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Tadi anak saya telepon dari Jakarta, dia cuma cerita bangga apa yang saya ajarkan terjadi. Dia tadi pagi urusan ke bank. Kita tahu yang melayani dia di bank itu namanya Jarot. Dia nggak kenal. Waktu Roh Kudus gerakkan dia. Dia bilang, Pak, rasanya itu ada dorongan. Dan jam kantor selesai saya telepon. Dia berkata benar. Sampai anak saya dikira dukun. Karena kok bisa tahu. Nah dia itu bangga cerita. Karena saya pernah ngajari ini. Kalau kamu ketemu orang. Dan Roh Kudus beri gerakan. Kerjakan. Dan jangan lupa catat nomor teleponnya. Dia bangga sekali. Orang itu sehat secara fisik. Tapi hatinya sakit. Pegawai bank. Ini yang Yesus mau kita kerjakan. Bukan orang sakit. Kedua, bangkitkan orang mati. Sama. Nggak harus mati-mati sakit itu nggak harus. Banyak orang mati masa depannya. Betul? Banyak orang mati pengharapan hidupnya. Saudara sadar nggak? Kalau orang itu hidup, tapi dia putus asa, itu sudah mati sebetulnya. Betul tidak? Dia sudah mati, karena nggak ada harapan, dia putus asa. Nah kalau kita ketemu orang gitu, bilang, oh bakal mati, kamu dengan mereka itu dong. Kasihan dia. Kita harus bangkitkan dia. Karena kalau kita tidak membangkitkan orang mati, berarti kita membunuh orang hidup. Ya atau tidak? Maka itu ayo kita kerjakan. Yesus pernah kerjakan. Beri semangat orang itu. Beri keyakinan dalam hidup. Beri kata-kata penghiburan. Beri. Maka orang itu akan jadi hidup kembali. Oh ya, aku ketemu harapan. Sungguh luar biasa. Yang ketiga, memberi makan orang. Saudara, sama konsep. Dalam hidup ini cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak pernah memberi makan orang, berarti kita makan orang. Renungkan ini. Ya atau tidak? Kalau kita nggak pernah memberi makan orang, berarti kita makan orang. Sama memberi makan orang, nggak harus makanan. Di Belanda, berkata nggak ada orang kelaparan. Pemerintah menjamin. Banyak orang yang lapar kasih sayang. Banyak orang yang lapar perhatian. Ya. Ayo kita beri. Apa yang orang itu butuhkan dalam hidup kita. Kita baca dulu. 1 Yohanes 3. Ayat yang ke-16. 3 ayat 16. Saudara, semua kita hafal Yohanes 3:16, betul? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Nah sekarang 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kebalikannya. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Di pasal yang sama, pasal 3. Di ayat yang sama, ayat 16. Tapi satu Injil, satu surat. Luar biasa. Tolong dibaca. Bahasa Belandanya boleh. Nah, sudah ini. Kita belajar, kita tahu tentang kasih karunia Tuhan kita. Sudah tahu bukan? Bahwa Yesus bagaimana? Ayo baca Alkitab saudara. Apa kasih karunia itu? 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Iya.